الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وعن كل منهم والصحابة أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولمن اجتمعنا هنا من سببهم ولأجلهم وخصوصا الموقف في هذا المسجد. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويجعلنا من بركاتهم وأسرار أخبارهم وعلوم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah pengajian malam Senin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini katanya penutupan, kita akhiri ya Pak Haji. Tapi memang kebetulan guru kita ada 3 tempat sama ini. Yang biasanya maghrib, yang biasanya pengajian malam Sabtu dilimpahkan ke malam Senin. Nggak bisa berbagi, ya, cuma di sini doang yang bisa dikirim utusan. Di tempat lain wahyu disuruh ya. Iya. Jadi saya nggak bahas tafsir, katanya tafsir sekarang. Saya mau mentakrir saja, kita mau mengulang saja permasalahan yang sedang kita akan hadapi, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini malam yang akan terus berulang seperti memutar kaset saja antara yang setuju dan tidak setuju gitu. Apalagi sudah ada medianya, YouTube, media yang lainnya, video ya, yang enggak setuju ditampakkan, yang setuju ditampakkan ya. Kalau kita mau ngambil yang setuju ya kita harus tahu pegangannya apa gitu ya. Yang enggak setuju juga harus tahu mengapa kalian tidak setuju gitu ya. Intinya harus tahu setiap masing-masing dalil. Yang pasti ketika sesuatu itu ada setuju dan tidak setuju, prinsipnya begini. Dalam kaidah fikih itu namanya, pembahasan ini adalah al-mukhtalaf fiha. Ada perbedaan pandangan oleh para ulama. Ketika sesuatu yang berbeda pendapat itu ya, la inkaru fi makhtulifa fihi ya. Tidak bisa diingkari sesuatu yang ada perbedaan pendapat. Itu artinya ketika kita memilih pendapat yang tidak menyatakan adanya misalnya ihtifal atau perayaan nisfu Sya'ban atau penyemarakan nisfu Sya'ban, maka kita tidak bisa mengklaim kita paling benar dan menyalahkan kelompok atau saudara-saudara kita yang melaksanakan aktivitasnya secara jamaah itu rame-rame, nggak bisa gitu. Nah, jadi sesuatu yang masih debatable, artinya memungkinkan perdebatan, tidak bisa disalahkan gitu. Tetapi sesuatu yang muttafaq fiha, yang sepakat ulama
ya, bahkan menjadi ijma, itu kalau diperdebatkan akan menjadi salah. Gitu. Kalau yang sepakat diperdebatkan jadi salah. Ya. Artinya gini contohnya, ya, sholat 5 waktu yang wajib, ya, mau yang Syiah, ya, mau yang bahkan yang ya, mau yang Syiah, mau yang Wahabi, mau yang Ahlus Sunnah misalnya, tetap apa? Bilang wajib. Nggak ada yang bilang sunnah. Sholat wajib 5 waktu, nggak ada yang bilang 6 waktu, 7 waktu, nggak ada. Ya. Jadi kagak muncul di situ perdebatan, pasti ada kesepakatan. Tapi intinya, ya, di sini kita lihat, ya, dari hadis-hadis, ya, yang mengatakan fadilah malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Nah, ulama nanti berbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang bilang hadisnya bukan hadis yang kuat, hadis yang dhaif, yang tidak bisa diamalkan. Ya, ulama yang lain bilang hadisnya ini bisa diamalkan meskipun dhaif, bahkan ada derajatnya sampai hasan, tingkatannya lebih tinggi lagi di bawah sahih, gitu. Jadi, ya, keputusan menentukan hadis pun di antara para ulama berbeda pendapat. Ya, setiap ulama punya kapasitasnya sendiri, standarnya masing-masing. Ringkasnya begini, itu ulama. Ya, saya mau ngambil tarik secara sederhana. Ya. Misalnya Al-Mukarram Bang Subhan ini jual nasi uduk, Wahyu jual nasi uduk. Ada 2 juri, ya kan? Bang Aon sama Solah. Lidahnya sama-sama lidah. Ya. Lidahnya sama-sama lidah, ya, empuk. Ya. Tapi nasi ya nasi. Pasti ada penilaian yang berbeda. Itu aja masalah standar makanan. Standar keilmuan juga begitu. Dilihat dari mana sisiah riwayat hadisnya. Ya. Oh, ini bisalah dimasukkan gitu. Kalau ini bilang enggak, maka disebut yang sangat ketat standarnya. Ya. Atau dia nggak mendapatkan hadis, oh dia dapatkan hadis. Gitu. Ya, itu udah biasa gitu. Jadi ketika kita dikagetkan dengan suatu amalan, padahal amalan ini sudah lintas generasi. Kita kan mengamalkan perayaan nisfu Sya'ban ini bukan baru kemarin, ya. Artinya ini sesuatu yang diwariskan dari generasi, dari leluhur, ya, dari kakek-kakek kita, orang tua kita. Nah, tentunya mereka bukan tanpa guru, sudah ada pembimbingnya di masa itu. Gitu. Nah, jadi, artinya semua amalan-amalan itu telah ada dalilnya. Pertanyaannya sekarang kita mengkerucutkan ya tentang nisfu Sya'ban. Ya. Pertanyaan pertama, ya, ketika kita menyemarakkan nanti malam nisfu Sya'ban, apakah malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan? Hal lailatul nisfi min Sya'ban laha fadlun? Apakah punya keutamaan? Ya. Ada jawabannya. Ini kitab yang saya bahas ini adalah Ahsanul Kalam, Mausu'ah Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam Asy-Syaikh Athiyyah Shaqar. Ya, jajaran mufti
di di lembaga fatwa Mesir, Al-Azhar, almarhum beliau. Nah, biasanya menengahan secara fair, artinya ini kelompok yang tidak membolehkan, ini membolehkan begitu. Jadi tidak satu sisi gitu. Ya. Biasanya kami memang diajarkan gitu. Ya. Jadi karena diajarkan selalu dua sisi memandangnya, dengan pengetahuan yang sisi sana memang tidak berkenan untuk melaksanakannya sebab ada dalilnya, kami pahami, ya. Kami tidak boleh memaksa mereka. Dan sisi satu yang memang sebagai rujukan dalil untuk mengamalkan, ya mereka juga harus paham itu, gitu. Andai kata itu nanti akan terbentuk namanya kegaduhan-kegaduhan yang terus berulang, ya udah hilang sendiri, capek. Ya. Makanya akhirnya banyak ulama-ulama, ya, disebutkan di dalam ini. Ya. Saya belum masuk ke fadilah nisfu Sya'ban ya. Nanti banyak ulama di masa-masa modern itu, apalagi ulama-ulama Mesir, lebih-lebih setelah penjajahan Israel. Jadi Palestina, ya kan, sama Mesir itu kan perbatasan. Nah, jadi momen nisfu Sya'ban atau malam bulan Sya'ban itu justru untuk mempersatukan antar fikrah, antar pendapat orang-orang muslim, setiap muslim yang memiliki ragamnya macam banyak pendapat, ya, tetapi disatukan pada malam-malam nisfu Sya'ban atau pada umumnya bulan Sya'ban. Kenapa? Jadi pada momen-momen Sya'ban itu diingatkan tentang peristiwa tahwilul kiblat. Jadi di bulan Sya'ban itu banyak peristiwa-peristiwa istimewa, ya, yang disebutkan, yang kita masyhur malam pertengahan Sya'ban saja, tetapi ada peristiwa tahwilul kiblat. Ya, tahwilul kiblat itu perpindahan kiblat dari mana? Dari tadinya Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis tempat Palestina itu, balik lagi ke Mekah, kembali ke Mekah. Nah, itu bulan Sya'ban. Maka di situ momen untuk mengingatkan bahwasanya Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam yang harus dijaga, harus ada kebersamaan ukhuwah. Maka begitu. Ya, jadi tidak lagi mempermasalahkan nisfu Sya'ban boleh enggak boleh enggak. Itu sebagian ulama, ya, tingkat dunia sudah lebih memikirkan persatuan. Nah, kembali kita ke hadis-hadis yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Kira-kira malam Jumat. Kalau saya terakhir melihat NU itu falaknya, saya ingat khutbah tanggal 4 itu 4. Jadi dia tanggal 3 itu melihat, berarti Rajabnya diikmal kalau nggak salah. Pokoknya Jumat tanggal 1. Ya, Jumat tanggal 1 berarti ya, malam Jumat. Ya, malam Jumat, perkiraan besar malam Jumat, malam ke-15 gitu. Nah, jadi ada keutamaan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban ini, ya. Sebagian ulama itu, ya, mensahihkan, sebagian lagi mendoaifkan, meskipun membolehkan mengambil hadis dhaif untuk fadilah amal. Hadisnya mana? Riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Ya. Ini ya riwayat yang Imam Bukhari dhaifkan, tetapi beberapa ulama enggak, gitu. Ya. Hadisnya bagaimana? Innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban. Ya, ini secara khusus. Padahal setiap malam juga Allah turun. Bahasa Allah turun ini jangan kita konotasi dengan turunnya kita ya dari tempat tinggi ke tempat bawah. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, wa huwas samiul basir. Artinya turun itu rahmat Allah, ampunan Allah, atau turunnya malaikat. Jadi begitu, ya. Sebab kalau kita persepsikan dengan turun langsung kita terjemahkan yanzil turun. Tetapi kalau kita nggak artikan yanzil, ya, udah kita terima aja pembahasannya begitu. Gampang, tapi kalau kita mau mengartikan secara Indonesia, kita memahamkan anak bangsa kita turun lah, harus diperjelas lagi gitu. Tetapi kalau misalnya sesama ya kita ngomong bahasa Arab, udah jelas turun ya, bukan yanzil bimakna ya kalbashar, enggak, hasya lillah gitu ya. Jadi yang turun apa? Rahmat Allah, ampunan Allah. Ya, bahkan juga atau malaikat yang membawa tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun itu rahmat Allah pada malam nisfu Sya'ban, yaghfiru li aktsara, atau malaikat ya, mengampuni sebanyak bilangan apa? Kambing Bani Kalb. Jadi Bani Kalb terkenal sebagai juragan kambing. Juragan kambing di suku Arab itu. Ya. Jadi suku Arab punya keistimewaan masing-masing. Nah, Bani Kalb ini, pokoknya dia dah tuh. Kalau di sini Abang Aji Ano, juragan kontrakan, udah kenal lah. Ya, tapi kalau di Arab ada namanya Bani Kalb, kambingnya banyak. Nah, tuh ya, ini pendekatan yang bisa dimaklumi oleh orang-orang ya tempat turunnya wahyu, yaitu bangsa Arab. Meskipun Islam itu bukan untuk orang Arab, nanti jadi jangan salah paham gitu. Ya, ini pendekatan tempat wahyu. Biar apa? Biar menarik, mendorong kesemangatan. Diampunkan sebanyak bulu-bulu kambing Bani Kalb. Wah, kambingnya aja udah nggak bisa kehitung, apalagi bulunya. Wahya qabilatu fiha ghanamun katsir. Ya, Bani Kalb adalah nama kabilah suku yang memiliki kambing-kambing yang banyak. Hadis mana lagi? Ya, ada suatu malam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an qama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Ya. Jadi suatu malam giliran Rasulullah bermalam di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau beribadah pada malam itu. Tapi panjang. Ya. Panjang. Padahal kesempatannya kan nggak tiap malam. Ya, besok malam bukan giliran dia. Jadi ya jangan lama-lama lah karena menyempatkan. Tapi Rasulullah panjangkan. Fasalla fa'atala as-sujud. Kemudian Rasulullah panjangkan juga sujudnya. Sampai dilirik sama Sayyidatuna Aisyah malam itu. Hatta dzanantu annahu qad qubil. Saya kira Rasulullah sudah diambil ruhnya. Ya, falamma ra'aitu dzalika qumtu. Kok nggak bangun-bangun dari sujud ya. Akhirnya inisiatif Sayyidatuna Aisyah, hatta harraktu ibhamahu fataharrak ya, digerakin jempolnya Rasulullah. Kira-kira bener masih hidup apa enggak sih ini? Tuh. Ya, bener-bener hidup. Ternyata bergerak ya, ada gerakan dari Rasulullah. Fataharrak farajatu, ya balik lagi ke tempat Sayyidatuna Aisyah. Kemudian falamma rafa'a ra'sahu minas sujud, kemudian setelah bangkit dari sujud, wa faragha min salatihi, dan selesai dari salatnya,
Ya, baru Rasulullah jelaskan. Ya Aisyah, ya Aisyah tu au ya Humaira, ya, wahai Aisyah yang pipinya kemerah-merahan, dhananta anna nabiyya sallallahu dhananti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad khasa biki, ya qad khasa biki, ya. Apakah kamu mengira, ya, saya ini, ya, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memberikan haknya kepada kamu, ya. Enggak, ya. Jadi Rasulullah benar-benar adil. Enggak ya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, aku kira engkau telah dicabut ruhnya karena saking lamanya sujud, ya. Maka Rasulullah tanya, langsung jelaskan pada saat itu juga kenapa Rasulullah sujudnya lama, berdirinya lama, seakan Rasulullah mengabaikan haknya Sayyidatina Aisyah, ya, seakan begitu. Ya, padahal itu malam bermalamnya dengan Sayyidatina Aisyah. La wallahi ya Rasulullah. Nah, kemudian dijelaskan, atadrina ayya lailatil hadi? Tahukah engkau wahai Aisyah malam apakah ini? Allah wa rasuluhu a'lam, katanya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Allah, Rasulullah, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya, riwayatnya Imam Baihaqi. Ya, mursal. Nah, Inna Allah azza wa jalla yattali'u ala ibadihi. Sesungguhnya Allah itu, ya, bahasanya yattali'u secara bahasa itu ngelongokin, ya, mandang, ya, dengan rahmatnya, ala ibadihi, pada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya. Lailatan nisfi min Sya'ban, bertepatan ketika malam nisfu Sya'ban nanti. Jadi ketika Allah memandang hambanya, Allah mau memberikan sesuatu yang istimewa pada malam tersebut. Fayaghfiru lil mustaghfirin. Allah ingin memberikan ampunan kepada orang yang meminta ampunan. Wa yarhamul mustarhimin, dan memberikan rahmatnya kepada orang yang minta rahmat Allah. Wa yuakhiru ahlul hikdi kama qom. Ya, tetapi apa? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada orang yang memiliki rasa dengki. Gitu. Dalam riwayat lain Imam Ibnu Majah mengatakan, kalau malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha. Ini yang menjadi landasan kenapa kita habis maghrib. Nah, kapan sih waktu malam itu hitungannya? Kalau sudah terbenam matahari udah masukin malam. Ya, walaupun bilangnya masih sore, udah tidur aja, itu tetap namanya malam. Perhitungannya sudah malam kalau sudah masuk terbenamnya matahari. Maka dalam hadis Imam Ibnu Majah ini menjadi landasan kita setiap habis maghrib bikin jamaah, ya, itu baca Yasin, ya. Sebenarnya sih, ya, ulama itu ijtihadnya saja, ya, nggak ada perintah langsung dari hadis Rasul itu untuk baca Yasin pada nisfu Sya'ban. Yang penting ada keutamaannya, diperintahkan secara umum, hadis umumnya untuk menghidupkan faqumu lailaha, ya, berqiyamul lail pada malam hari. Artinya berqiyam ini menghidupkan malamnya. Wasumu naharaha, dan nanti puasa siangnya, ya, bertepatan sebenarnya dengan puasa ayyamul bid, ya, 13, 14, 15, bukan sekedar puasa, ya, karena bertepatan dengan puasa ayyamul bid. Jadi kalau kita puasanya, ya, niatkan dengan puasa ayyamul bid, walaupun kita dari tanggal 13, 14 kita nggak puasa, ya, tanggal 15 ya nggak apa-apa, gitu, ya, sunnah. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Sebab Allah turunkan rahmatnya
mulai dari terbenamnya matahari ya. Kemudian Allah katakan ala min mustaghfirin faaghfiralah, apakah ada yang memintakan ampun maka aku akan ampun. Ala mustarziqin faarzuqah ya, adakah yang meminta rizki maka aku berikan rizki. Ini atas dasar ini juga kenapa niat baca Yasin diluaskan rizki gitu ya. Ala mubtalan fa'afiyah, adakah yang sakit, yang sedang dapat musibah. Ibtala itu kan musibah, mubtalan yang dapat musibah, maka akan aku berikan kesembuhan, aku akan singkap segala kesusahan ya. Fa'afiyah ya, sehat afiat ya gak, sehat afiat itu kalimatnya. Yang pertama, sehat itu secara makna kepada jasad kita ya, jasmani kita sehat ya bahasanya. Afiat itu lebih umum lagi, terhindarnya kita dari bencana ya gitu. Ada orang sehat tapi nggak afiat, maksudnya gimana ya? Hujan besar, banjir ya, kita sih sehat-sehat aja, badan nggak ngapa-ngapa ya, tapi lingkungan jadi kebanjiran, nah itu nggak afiat. Jadi afiat itu secara umum ya, di luar badan kita, artinya terhindar dari segala bencana ya. Maka orang katakan alhamdulillah sehat wal afiat. Nah, afiat ini menjadi pelengkap gitu. Ada yang badannya sehat tapi kondisi yang sekitarnya jadi enggak mendukung gitu ya. Ada kondisinya mendukung sekitarnya baik-baik saja ya, mobil bagus ya, terus keadaan cuaca cakep, nggak ada longsor, nggak ada gempa, kita meriang, berarti kita nggak sehat, afiatnya ada. Jadi begitu, sehat wal afiat. Nah, jadi begitu pengertian sehat wal afiat. Ala kada, adakah yang minta ini, minta itu hatta yatlu'al fajar, sampai terbitnya fajar, sampai ya subuh pada hari berikutnya. Maka pengertian ala kada ya, kita minta ditetapkan iman. Kan biasa gitu niatnya. Yasin ya, Yasin 5 quri'atlah. Yasin itu niatnya seperti apa yang kita niatkan berdasarkan hadis ala kada nih. Tuh disebutkan ala kada, minta apa aja ya. 3 itu kan menjadi apa, ijtihad ulama ya, yang mengamalkan apa, menyemarakkan untuk mengadakan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, mengajak masyarakat ya, menetapkan apa, supaya tetap dalam keadaan iman Islam ya, diluaskan rezekinya, kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah, kan begitu ya, dipanjangkan umurnya ya. Sebenarnya kalau mau diperbanyak lagi niat-niatnya ya boleh juga, boleh ya. Setiap niat 1 Yasin, setiap niat 1 Yasin ya. 100 niat 100 Yasin ya, sampai subuh orang ya, sampai subuh emang benar, sampai habis benar-benar gitu. Jadi besoknya hari libur nasional gitu, tapi belum ada hari libur nasional gitu ya. Jadi itu hadis-hadis yang mendukung bagi apa, yang mengerjakan, mengamalkan, menyemarakan, mengambil keutamaan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dari hadis ini gitu. Maka kalau misalnya yang tidak menganggap hadis ini hadis yang kuat, tidak menjadi sandaran, enggak, jangan salahin ya, jangan salah. Kita berpendapat dengan yang membolehkan. Yang membolehkan juga ulama ya. Karena ulama warasatul anbiya gitu. Juga ulama juga bukan siapa, bukan yang orang-orang di jalan, bukan. Jadi ada pendapat yang membolehkan ya, menguatkan hadis tersebut. Nah, kemudian poin kedua ya, sebagai penutup saja. Pertanyaan itu sering dengan ungkapan-ungkapan yang
Orang awam kadang-kadang, oh iya, kan Nabi nggak ngerjakan. Padahal Nabi orang yang paling terbaik, kenapa nggak ngerjakan? Ya, gitu. Jadi ini perangkap yang menjerumuskan kadang-kadang. Perkataannya, ya, ingin mengembalikan sesuatu itu kepada Nabi, betul, gitu. Tetapi Rasulullah SAW bahkan, ya, itu membuat prinsip-prinsip yang secara umum, namanya Rasulullah kan tuh jawami'ul kalim, ya. Ungkapan-ungkapannya singkat. Keistimewaan Rasulullah tuh ungkapan-ungkapannya singkat tapi maknanya banyak, luas. Nah, dari sini bisa dijabarkan melalui ijtihad para ulama. Jadi ketika ada yang bilang, apakah perayaan atau penyemarakan malam nisfu Sya'ban itu Rasulullah laksanakan? Ya tentu jawabannya enggak. Kita dengan tegas, enggak. Kemudian apakah ketika Rasulullah enggak kita salah? Enggak juga, ya. Segala yang kita laksanakan ketika Rasulullah enggak laksanakan, tetapi Rasulullah bisa jadi perintahkan dari dalil-dalil yang umum, gitu. Rasulullah enggak lakukan, tetapi masih ada payungnya, ya gitu. Payung keabsahan praktek kita itu enggak masalah. Gitu. Nah, kemudian, ya, tetapi secara umum Rasulullah SAW menyemarakkan bulan Sya'ban. Secara umum ada dalil Rasulullah menyemarakkan, ya, bulan Sya'ban. Dengan apa? Ihtifaluhu bis-shaum. Ihtifalnya, penyemarakan Rasulullah